Dari RT 1 ke RT 10 ada 10 orang lebih. Ayo buktiin kalau kita semuanya kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua RW, yaitu Al-Mukarram Ayahanda Bapak Haji Suryadi, yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau sehat afiat. Allah berikan panjang umur. Allah bimbing beliau selalu menggembirakan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Serta yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Al-Mukarramah Ibu Usrah. Kemudian ada Al-Mukarram Ibunda Mama Mia, Al-Mukarram Ustadzah Muslimah, Al-Mukarramah Ustadzah Nani Bunyani, Al-Mukarramah Ustadzah Haja Rahimah, Al-Mukarramah Ustadzah Haja Yohana, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Maisurah, Al-Mukarramah Ustadzah Umi Kulsum, Al-Mukarramah Ustadzah Dede Kurnia, Al-Mukarramah Ustadzah Masrifah, Al-Mukarramah Ustadzah Nur Laila, serta para ustadzat lainnya, orang tua lainnya. Mohon maaf yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Saya berharap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan kepada kita semuanya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Allah mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang menjelang sore hari ini, melainkan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Amin ya rabbal. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzmahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ibu jamaah Majelis Ta'lim Ummahat Ar-Rahmah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang sama, di bulan yang mulia, di bulan suci Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita pada tanggal 11 Muharram, yang sebelumnya adalah kita disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa sunnah. Alhamdulillah, kita pun sudah melaksanakan puasa sunnah, dan orang-orang yang melaksanakan puasa sunnah di hari Tasyu'ah dan di hari Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sabdanya, orang tersebut dosa-dosanya yang telah lalu selama 1 tahun diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat dicintain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, inna iddati syuhur indallah 11. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Apal, Bu? Bu, apal? Ayo sekarang kita lantunin pakai lagu. Ibu-ibu biasanya kalau pakai lagu cepat apal. Betul? Muharram, Syafar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Ramadan, Zulqa'dah. Lagu apa itu, Bu? Bu, sepohon kayu, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Muharram, Rabiul Awal, Rabiul, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Ramadan, Zulqa'dah. Alhamdulillah apal. Alhamdulillah. Dalam bulan suci Muharram Allah memuliakan wa minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah cintain di antara 12 bulan yang tadi kita sebutkan. Di antaranya adalah bulan suci Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang 3 gandeng bersamaan, yang 1 mencar jauh banget. Bulan suci Rejab. Bulan suci Rejab. Dalam bulan Muharram banyak peristiwa-peristiwa yang Allah abadikan. Di antaranya Allah menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam. Kita datang ke majlis taklim yang semacam ini, dari depan rumah kita banyak-banyak bawa dosa. Bu, ada yang hadir di sini nggak punya dosa? Ada yang hadir di sini nggak punya salah? Semuanya ada, semuanya pun punya. Tapi berkat kita hadir dalam majlis yang semacam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Ntar kalau kita udah bubar, itu di depan gerbang ada malaikat tuh. Ada malaikat. Malaikat kalau bahasa orang kampung Rawalas lagi ngerong-ngeroin. Tahu ngerong-ngeroin? Lagi manggil-manggilin. Apa kata malaikat? Kumu maghfirah lakum. Bangunlah kalian dari majlis itu. Sedangkan dosa-dosa kalian sudah diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Enak apa enggak duduk dalam majlis ilmu? Enak. Duduk dalam majlis ilmu, yang pertama kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah jamin rizki kita enggak putus-putus. Enggak putus. Makanya kalau ada orang yang istiqomah duduk hadir ngaji, bahasanya dia doyan ngaji, Allah sudah jamin dia nggak jadi orang susah. Rizkinya semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada sebuah cerita. Al-Imam Abdullah bin Ali wal-Haddad pernah suatu hari didatangin seseorang. Ngeluh seseorang itu kepada Al-Imam Abdullah bin Ali wal-Haddad. Wahai Habib, saya ini mau curhat. Curhat apa? Saya mau curhat. Saya rezeki saya seret, rezeki saya susah. Bagaimana solusinya? Maka beliau katakan, kalau rezeki kamu seret, kalau rezeki kamu susah, maka hendaknya kamu pegang kitab kamu, bawa kitab kamu, dan kamu duduk dalam majlis ilmu untuk nuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfir rizqa li talibil ilm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupin
sudah dicukupin udah. Kalau udah cukup rezeki kita nggak pusing-pusing lagi. Buat siapa dicukupin? Buat mereka orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu. Orang yang tidak hadir dalam majlis ilmu berarti dia rezekinya ingin diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu berarti orang terus menginginkan rezekinya terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena kita hadir dalam majlis ilmu, ada kalimat kita mendoakan orang tua kita yang udah meninggal dunia. Betul, Bu? Tadi baca Yasin kan? Saya nyampe Yasin udah kelar. Saya nyampe Yasin udah kelar. Jangan dianggap enteng baca Yasin. Itu Yasin penuh dengan faedah. Makanya sekarang saya sering bingung sama orang zaman sekarang. Belajar di mana, ngaji sama siapa? Kalau kita baca Yasin buat orang tua di kuburan katanya bid'ah. Kagak boleh. Kagak nyampe. Saya bingung. Belajar di mana itu orang ya? Belajar di mana itu orang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, atau ada orang yang sedang sakit, atau ada orang yang sedang berpergian, kemudian kita berwasilah kepada surah Yasin, maka Allah akan mengkabulkan apa yang kita niatkan. Ada satu hadis di dalam kitab Ajwibatul Ghaliyah, Al-Imam Al-Allamah wal-Faqih wal-Fuqaha Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau menukil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra Yasin ala ma nawa." Bacakan oleh kalian surat Yasin sesuai apa yang telah kalian niatkan. Kita niatnya mau ngapain? Kita niat agar urusan kita rapi, baca Yasin. Kita niat agar orang tua kita yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah, baca Yasin. Agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah, baca Yasin. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia sekalipun, kita minta kepada Allah, kuburnya Allah jadikan radah min riyadil jannah, pun harus baca ya Yasin. Kita takziah ada orang yang meninggal di musola, di masjid terdengar suara berita duka cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita yang lagi nonton TV suruh matiin TV-nya. Dong, matiin TV dong. Matiin. Duduk tuh. Ada siaran. Kan begitu, Bu? Betul, Bu? Tapi kenapa pas lempengan nama disebut kagak kedengeran ya? Sering begitu, Bu. Sering begitu. Berarti sama kampung kita, Bu. TV suaranya udah dikecilin. Kita ngobrol, udah kita berhenti obrolan. Kita berharap kita dengerin suaranya siapa, namanya siapa, jangan-jangan tetangga kita, jangan-jangan saudara kita. Tapi kenapa kelatap-kelatap suaranya? Tahu latap-latap? Apa latap-latap? Nah, tapi lempengan awal-awal kedengeran. Telah meninggal dunia dengan tenang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah. Pulang lah. Siapa sih itu siapa? Keluar kita dari rumah, nanya sama tetangga. Nanya sama tetangga. Betul, Bu? Pengalaman berarti, Bu. Sang nanya, Pok, tadi siapa yang meninggal, Pok? Tahu ya? Gue juga denger kelatap-kelatap itu tadi. Yang gue denger sih tadi di RT anu. Ya Allah. Ayo, Pok, kita takziah dah. Kita takziah. Bareng-bareng kita sesama orang muslim bertakziah, karena kewajiban orang yang hidup kepada orang yang mati, takziah. Setelah sampai di rumah duka, kita takziah. Apa yang kita lakukan? Baca Yasin. Baca ya Yasin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh fulanah binti fulan. Al-Fatihah. Nyampe apa kagak? Nyampe apa kagak? Kalau ada orang yang mengatakan itu kagak nyampe, bagaimana? Dikasih contohnya? Contohnya gampang. Kalau kamu nggak percaya, kamu mati dulu.
Betul? Ntar saya kirimin Fatihah. Kira-kira kalau agak nyampe, lu balik lagi. Lu balik lagi. Masa nggak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul kita adalah seorang yang memiliki sifat al-amin, as-siddiq wal fatana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat terpuji, teramanat, dan orang yang cerdas. Nggak mungkin beliau itu adalah orang yang bohong. Nggak mungkin beliau bohong. Bahkan kita dalam Al-Quran sekalipun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suruh mencari wasilah. Bu, wasilah apa sih wasilah? Wasilah itu perantara. Saya kasih contoh. Bulan kemarin saya dengar katanya hujan di sini. Kalau hujan, genteng kita bocor. Mau dandanin ada wasilahnya nggak? Apa wasilahnya? Tangga. Tangga. Coba-coba tangga nggak ada. Bisa naik. Emang kita Spiderman? Kita perlu tangga untuk sampai ke atap rumah dandanin yang bocor. Itu tangga namanya wasilah. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihimul wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan carilah oleh kamu wasilah. Wasilah kita untuk mendapatkan rizki dari Allah, baca Yasin. Wasilahnya agar urusan kita lancar, ziarah ke makam para aulia wasalihin. Itu wasilah. Kita mau rezeki kita lancar, wasilahnya apa lagi? Bakti sama kedua orang tua. Itu namanya wasilah. Ketika kita sudah mendapatkan wasilah, apa yang Allah katakan? Wajahidu fisabilih. Dan bersungguh-sungguhlah kalian untuk menempuh jalannya. Jangan goyang, jangan mundur. Ada orang yang rajin ziarah, ilmunya nggak ada. Lagi pas ketemu sama orang yang dikit-dikitin bid'ahin. Lu doyan berziarah, gua liatin. Iya. Lu tau nggak? Ziarah itu kan bid'ah. Kagak boleh, haram itu, nyembah kuburan namanya. Berhenti dia ziarah. Berhenti. Kenapa dia berhenti? Ilmunya kagak ada. Makanya ketika kita mau melakukan sesuatu amal perbuatan harus dilandaskan dengan ilmu. Di mana ilmu itu ada? Ada di majlis ilmu. Dan jadikan majlis ilmu ini sebagai wasilah. Jadikan ilmu sebagai wasilah yang kita hadir dalam majlis ini dan kita bersungguh-sungguh. Apa yang kita dapat bawa pulang. Bukan berkatan, bukan besek. Itu berkatan, besek mah cuma pemanis doang. Pemanis. Kata siapa pemanis? Kalau kagak dapat coba-coba kagak gerumel. Pok tadi pada besek. Iya, gua mah kagak tadi. Emang Pok duduknya di mana Pok? Gue di pojokan padahal. Gue kelewatan. Gue agak lagi datang. Wah, ada yang begitu? Ada Pok. Itu pernah saya alamin di kampung sono. Di sini mah kagak ada. Bu, di sini mah kagak ada. Ya, nggak ada satu maksud saya. Nggak ada satu. Adanya sama aja. Ada yang kagak dapat besek, dia lari ngambek. Ngambek. Itu depan saya dia lari ngambek. Saya nanya, itu ngapa Bang? Ngambek Ustaz, kagak dapat besek. Ya Allah, ngambek kagak dapat besek. Kita hadir dalam majlis ilmu bukan itu yang kita pengenin, bukan. Tapi ada yang harus kita bawa pulang sebagai wasilah. Apa wasilahnya? Kita amalkan apa yang kita dapatkan dalam majlis ilmu. Ayo, seorang wanita harus bisa mengamalkan ilmunya untuk mendidik keluarganya. Di dalam keluarga itu yang paling berharga adalah didikan dari seorang ibu. Bagaimana anaknya menjadi sukses, bagaimana anaknya menjadi gagal, tergantung didikan seorang ibu. Bu, kalau bapak mah cuma nanam doang, Bu.
Bapak cuma nanam doang. Kalau ibu lah dikatakan madrasatul ula. Seorang ibu adalah pendidikan yang pertama. Buat siapa pendidikan pertama itu? Buat anak-anaknya. Sebelum anak itu terjun ke dunia masyarakat yang luas, seorang ibu menasehatin anaknya. Nah, kamu itu seorang perempuan, udah baligh, tutup aurat kamu nak. Malu dilihat orang. Masa kamu rela sih paha kamu yang mulus dinikmati sama laki-laki yang bukan mahramnya? Nah, kamu udah baligh, ayo jangan tinggalin sholat. Sholat itu kewajiban. Nanti di hari kiamat emak nggak bisa membelain kamu. Ntar di alam kubur kita lobangnya masing-masing. Lobang kubur masing. Ada yang satu keluarga. Kalau satu keluarga mati semua aja dong. Betul Bu? Ya. Nasehatin nak, nanti kalau ketemu orang banyak, duduk bersama-sama, jaga etika omongan, jaga akhlaknya. Ketika anak itu dimasukin ilmu oleh orang tuanya, terutama ibunya, maka anak itu menjadi sukses, penuh dengan adab. Lihat bagaimana contoh daripada ibu daripada Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang ulama besar yang menyusun kitab Maulid Simtud Durar. Beliau menjadi sukses, menjadi ulama besar berkat didikan ibunya. Lihat lagi bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala warda, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjadi seorang ulama besar berkat didikan ibunya. Ketika Imam Syafi'i ingin belajar ke kota Irak, di Basrah sana, ibunya bilang kepada Imam Syafi'i waktu kecil, beliau katakan, wahai anakku, belajarlah kalian di sana, belajarlah kamu di negeri sana dengan ulama-ulama yang mutahhir, ulama-ulama yang masyhur. Jangan sampai kamu pulang membawa harta. Jangan pulang kalau kamu belum menjadi orang alim. Benar, disuruh belajar. Ketika udah belajar, menjadi ulama hebat, mendapat kiriman-kiriman emas, mendapatkan kiriman-kiriman harta. Imam Syafi'i udah banyak muridnya di sana. Kemudian Imam Syafi'i memerintahkan salah satu muridnya untuk datang ke rumah ibunya, untuk membawain kiriman-kiriman emas yang telah didapatin oleh beliau dari murid-muridnya. Bawa ini emak saya sono, bilangin nanti Imam Syafi'i Muhammad bin Idris anaknya nyampe pulang. Setelah sampai itu utusan ke rumah ibunya Imam Syafi'i, kemudian ibunya Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak memerintahkan anak saya pulang untuk membawa harta. Silakan kau balik pulang ke Imam Syafi'i tersebut. Sampai-sampai Imam Syafi'i tersebut pulang harus bawa ilmu. Makanya Imam Syafi'i dikenal dengan mujaddid, seorang imam yang membuat fatwa yang sekarang kita ini laksanakan fatwa-fatwanya. Imam Syafi'i. Apakah nyesel ibunya mendidik anaknya menjadi seorang ulama besar? Enggak, girang. Sampai sekarang masih disebut berkeberkahan ilmu yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i. Di akhir-akhir ini pun ada. Kita lihat imam besar daripada Masjidil Haram, Al-Imam Abdurrahman As-Sudais, yang pergi umroh, yang pergi haji, itu sering dengerin suara beliau secara langsung. Ya, itu seakan-akan kita lagi imam sama kaset tuh. Itu beliau menjadi seorang imam di Masjidil Haram berkat sumpah serapah ibunya. Makanya seorang ibu jangan sekata-katanya. Ketika Imam Abdurrahman As-Sudais masih kecil, nakalnya nggak ketolongan. Namanya juga bocah. Namanya juga bocah. Wajar mah dia menakal. Tapi jaga lidah, lah jaga ucapan seorang ibu. Apa kata ibunya? Wahai Sudais, ibu doain, semoga engkau jadi imam besar Masjidil Haram. Pergi sana ke masjid. Bener. Doanya dikabulin sama ibunya, sama Allah Subhanahu wa taala, dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ulama besar, imam besar daripada Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Tapi ada seorang ibu yang sekarang enteng banget kalau ngucapin apa-apa sama anak. Bu, gampang banget, dasar lu anak anjing lu. Ada yang begitu? Lah kalau anaknya anjing, ibunya apaan ya? Ya, mohon maaf, kadang-kadang ada juga ibu sering mengatakan dasar lu anak paling bego.
Ada yang begitu? Bu, bu, jangan diucapin bu. Kalau emang kita sayang sama anak, karena ucapan seorang ibu itu bagikan doa seorang nabi kepada umatnya. Mau punya anak bego? Mau anak anjing? Mau punya anak monyet? Jangan diucapin. Entah kalau itu terjadi, yang nyesel siapa? Ya Allah, itu anak saya mau jadi bego banget ya. Ingat. Oh iya, dulu saya pernah ngomel itu sama dia. Saya keceplosan omongan anjing bego sama dia. Allah kabulin. Ma yalfadhu qawlan illa ladaihi raqibun wa atidun. Tidaklah apa-apa yang telah kalian ucapkan itu melainkan telah mendapatkan pengawasan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat raqib dan atid. Hati-hati, doanya mustajab seorang ibu. Makanya oleh karena itu, ayo dalam majlis yang semacam ini kita bawa pulang oleh-oleh, kita didik keluarga kita dengan didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita berucap dengan ucapan akhlakul karimah dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga kita semuanya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Kita doakan kepada guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat afiat, ilmunya bermanfaat, dapat membimbing kita dari dunia sampai akhirat, dan kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bisil asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Oh, sekalian doa. Ini bagian doa apa mau bagian besek dulu nih? Hah? Doa. Ya, Ibu. Bu, sebelum kita doa kita baca talqinul dzikir 3 kali. Kalimat la ilaha illallah. Itu suatu waktu Nabi Muhammad SAW sedang kumpul dalam satu ruangan dengan beberapa para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad bilang kepada sahabat itu, tolong di antara kalian ada yang mau datang lagi? Nggak ada ya Rasulullah. Ya udah, ikutin saya dengan kalimat la ilaha illallah 3 kali. Rasulullah bilang la ilaha illallah 3 kali, diikutin oleh para sahabat. Terus Rasulullah bilang, ketahuilah dengan ucapan tadi yang telah kalian ucapkan, Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal haqqin 'alaiha nahyi wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin minal aminin minal aminin minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Subhanakal mumaththil ta'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma hdina bil hudak waj'alna mimman fi ridhak wa la tunwaliyan siwak wa la taj'al min khalaqaka wa 'asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi ighfir lana wa li walidayna rabbi ighfir lana wa li walidayna rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil
alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.